Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kakak, abang-abang, kita akan belajar IPA dengan Ustazah, yaitu Ustazah Yaya Pradita. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan dan pewarisan sifat pada manusia, yaitu sifat kelainan menurun pada manusia. Yang pertama yaitu albino. Albino adalah orang yang tidak mempunyai pigmen warna kulit. Penderita albino mempunyai gangguan pada pembentukan pigmen melanin sehingga rambut dan kulitnya berwarna putih. Penglihatan penderita albino juga sangat peka terhadap cahaya disebabkan karena irisnya tidak memiliki pigmen. Albino disebabkan oleh gen resesif A. Normal genotipnya, orang normal memiliki genotip yaitu A besar A kecil atau A besar A besar. Sedangkan orang albino memiliki genotip yaitu A kecil. Nah, bagaimana jika orang normal homozigot menikah dengan seorang albino? Maka keturunannya, parentalnya akan menjadi seorang albino yaitu A kecil disilangkan dengan A besar yaitu orang normal homozigot. Maka gamet yang terbentuk adalah A kecil dan A besar. Keturunannya akan menjadi atau F1-nya atau disebut dengan fenotip satunya yaitu A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil, A besar A kecil. Ini dihasilkan dari A besar A kecil dikali A besar A kecil, A kecil dikali A besar A kecil, A kecil dikali A besar A kecil, A kecil dikali A besar A kecil. Maka seluruh anak yang dihasilkan akan normal, tetapi pembawa gen karier albino. Nah, bagaimana jika seorang albino menikah dengan orang normal karier? Maka keturunannya parentalnya akan menjadi normal A besar A kecil disilangkan dengan albino yaitu A kecil, maka keturunannya menjadi 50% berkulit normal karier yaitu A besar A kecil dan 50% berkulit albino yaitu A kecil. Yang kedua, kencing manis. Kencing manis disebabkan karena pankreas kurang menghasilkan insulin, atau kencing manis yang biasa disebut dengan diabetes mellitus yaitu penyakit metabolisme pada tubuh manusia yang disebabkan oleh karena pankreas kurang menghasilkan insulin. Akibatnya, kadar gula dalam darah tinggi dan sebagian dibuang melalui air kencing. Jika seorang diketahui menderita diabetes, sedangkan kedua orang tuanya normal, maka dapat dipastikan bahwa kedua orang tuanya itu adalah heterozigotik. Selanjutnya, buta warna. Gen buta warna terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Gen normal atau C besar bersifat dominan terhadap gen buta warna atau C kecil. Gen buta warna akan berpengaruh dan menyebabkan buta warna ketika tidak bersama dengan gen normalnya. Maka kemungkinan genotip yang terjadi adalah X besar C kecil Y yaitu pria buta warna, pria normal X besar C besar Y besar, X besar C besar yaitu wanita normal, X besar C kecil wanita pembawa sifat buta warna atau karier, X besar C kecil yaitu wanita buta warna.
Nah, bagaimana jika seorang pria buta warna menikah dengan wanita normal? Kemungkinannya adalah maka parentalnya menjadi X besar, C besar, X besar, C besar disilangkan dengan X besar, C kecil, Y besar. Maka gamet yang terbentuk adalah X besar, C besar, dan X besar, C kecil, Y besar. Maka F1-nya atau fenotip pertamanya menghasilkan X besar, C besar, X besar, C besar, dan X besar, C, Y. Dan hasilnya yaitu wanita normal tetapi karier buta warna dan pria dengan penglihatan normal. Selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan pada manusia yang menyebabkan darah sukar membeku ketika terjadi luka. Ini disebabkan karena tidak adanya faktor pembeku darah. Nah, hemofilia diwariskan melalui kromosom X dengan gen menyebabkan hemofilia yang bersifat resesif. Maka genotip yang mungkin terjadi pada hemofilia adalah X besar HY yaitu pria hemofilia, X besar H besar Y besar yaitu pria normal, X besar H besar X besar H besar yaitu wanita normal, X besar H kecil, X besar H kecil wanita hemofilia. Nah, bagaimana jika seorang wanita normal karier menikah dengan pria normal? Kemungkinan keturunannya adalah parentalnya menjadi, bisa dilihat di layar ya, dan gamet yang terbentuk adalah X besar H besar, X besar H kecil, X besar H besar, dan Y besar. Maka fenotipnya adalah X H besar dikali X H besar hasilnya menjadi ini. X H besar dikali Y besar hasilnya ini. Selanjutnya X besar H dikali X besar H besar yaitu hasilnya menjadi ini. X besar H kecil dan Y besar dikalikan hasilnya menjadi ini. Maka hasilnya fenotipnya adalah wanita normal 25%, wanita pembawa sifat hemofilia 25%, pria normal 25%, dan pria hemofilia 25%. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil buku tulis dan pulpen untuk mengerjakan kuis ke-8. Dikerjakan di buku tulis. Sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Stay at home and keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.